Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Aditya Fatul Fai, Ahmad Darus Al-Ghazali, Ahmad Nur Sadiq, Alfian Wahyu, Alzina, Aurelia, Kalista, Denny, Widya, Dias Alfa, Dimas Putra, Fauzan, Iksan Arya, Isnu, Julian, Kinanta, Prombayo, Muhammad Alvino, Muhammad Saibu, Nabila, Nasiwa, Paula Marta, Raniaska, Saskia, Seva, Cindy, Fernanda. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan belajar kepada seluruh murid-murid. Tentunya ini sudah siap dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Murid-murid yang saya banggakan, kamu semua kelak akan menjadi penerus generasi Indonesia ini. Oleh karena itu, kedepannya kamulah yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Maka dari itu, ketika belajar sungguh-sungguh, ketika ada tugas dikerjakan, ketika kamu menemui hal-hal yang kiranya menurut kamu bingung, silahkan bisa ditanyakan dalam hal pelajaran ataupun dalam kehidupan. Semisal ada hubungannya dengan pelajaran, tanyakanlah pada Bapak Ibu Guru. Selanjutnya kita mulai dulu ya. Saya yakin ini semuanya pasti punya cita-cita. Iya ya, pasti punya cita-cita semua. Biasanya kalau cita-cita yang kamu impikan tinggi, maka usaha kamu itu pasti juga keras, ya, pasti juga keras. Nah, nanti sebelum kita mulai belajar, kita bakar semangat kita ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Silahkan berdiri.
silakan semuanya berdiri. Dibuka.
off influence. Ya, itu contoh lagu. Itu contoh lagu Indonesia Raya 3 stanza yang kamu nyanyikan hari Senin, setiap hari Senin itu 1 stanza. Ya, yang jarang ada yang menyanyikan 3 stanza itu. Selanjutnya kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, silahkan duduk kembali. Coba kamu ingat-ingat materi yang telah kita pelajari kemarin. Kita telah mempelajari yang namanya sedikit ya, ulasan kemarin tentang pidato ya. Ada pidato persuasi. Persuasif itu artinya apa? Siapa? Siapa? Apa artinya? Yang keras? Mengajak. Selain mengajak, ada lagi apa tidak? Alzina? Mempengaruhi ya. Selanjutnya nanti kita akan melihat ya, dan juga mempelajari tentang pidato persuasif ini. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita itu paham tentang struktur dan aspek kebahasaan teks pidato. Ada struktur dan juga aspek kebahasaan. Selanjutnya, peserta didik menyimak guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan singkat terkait hal yang akan dipelajari. Saya akan menyampaikan materi tentang pidato. Ya, ini tadi berhubung sedikit ada kendala, nanti kamu akan melihat sebuah contoh pidato persuasif.
Coba kamu amati, nanti kamu akan melihat contoh pidato persuasif mulai dari struktur kebahasaan dan juga struktur pembuatannya. Kamu amati ya. Masih semangat ya? Oktavnya siapa? Vivi. Siapa? Fani. Ya. Kamu amati ya.
Ya, sudah kalian amati bersama tadi tentang pidato yang ditampilkan oleh salah satu siswa sekolah ya. Ini materinya insya Allah juga sama dengan kamu. Nah, coba tadi kamu kan telah mengamati video yang disampaikan di depan. Pokok isi teks pidato pada video tersebut itu apa? Pokok isi teks pidatonya itu tentang apa? Alsina. Tentang apa? Tentang kesehatan badan. Nah, tadi di depan video mengatakan bahwa pentingnya menjaga kesehatan dengan cara diantaranya menjaga pola hidup. Kita diminta untuk apa? Makan makanan yang sehat, kemudian juga istirahat yang cukup. Lalu apa lagi? Apa? Berolahraga. Apa lagi? Menghindari makanan cepat saji terlalu sering karena datangnya itu juga berbahaya. Kalau kita terus makan makanan yang cepat saji, nanti dampaknya di hari tua akan terasa kan. Orang sekarang dengan zaman dulu itu sehat mana? Orang zaman dulu ya, orang zaman dulu itu usia 70, 80 itu masih sehat, banyak yang masih sehat. Tapi kalau sekarang itu langka, usia 50 itu sudah langka bisa sehat. Apa sebabnya? Di antaranya adalah makanan. Ayam potong itu kalau ada suara ledakan itu bisa mati ya 10. Tapi kalau ayam kampung itu terdengar ledakan mercon seperti petasan, itu dia itu masih mampu bertahan. Tapi kalau ayam potong itu bisa 10, 20 bahkan ratusan. Kenapa? Karena makanan ayam potong dan ayam kampung itu berbeda. Begitu juga dengan manusia. Kalau makanannya itu yang sehat, makanannya yang alami, dan kita itu juga sehat. Selanjutnya, kamu tadi telah mengamati video yang ada di depan. Teknik atau metode yang digunakan namanya tadi apa? Beda. Itu tekniknya teknik apa? Teknik pidato yang digunakan teknik pidato apa? Paula. Impromptu itu apa, Paula? Metode impromptu itu, tidak apa kamu saja. Ada lagi metode impromptu. Itu sebenarnya ada kalanya dadakan ya. Tapi kalau yang disampaikan oleh Melda tadi, kira-kira dia itu sebelumnya telah membuat atau menggunakan naskah terlebih dahulu apa tidak? Kalau membuat terlebih dahulu, kemudian namanya apa? Extemporan. Tadi kan ada judulnya pidato extemporan, ini di bagian atas ya, pidato extemporan. Selanjutnya
Satu kelas ini ada berapa anak ya? 26 ya, nanti 26 kita bagi 4 kelompok ya, kita bagi 4 kelompok. Nah, yang putri dengan putri, yang putra dengan putra, gitu ya. Nah, ini langsung saja 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 6 sini, satunya lagi sana. Nah, yang putra juga begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan duduknya gabung, hadap-hadapan ya. Kemarin kamu telah sedikit mempelajari atau bahkan ada mungkin yang sudah selesai mempelajari tentang teks pidato. Ketika menyusun teks pidato, tentunya ada yang namanya apa? Struktur teks pidato itu terdiri dari apa? Pembukaan, terus isi, terus penutup. Pembukaan terdiri dari apa? Salam. Selanjutnya apa? Penghormatan. Lalu apa? Ucapan syukur. Selanjutnya bagian isi. Isi isinya tentang apa? Tentang isi sesuatu hal yang akan disampaikan, inti dari suatu hal yang akan disampaikan. Selanjutnya bagian penutup. Isinya tentang apa penutup? Apa? Kesimpulan pendek. Lalu apa lagi? Permintaan maaf, terus salam penutup. Kira-kira aja, ketika kamu berpidato penting apa tidak minta maaf itu sebelum diakhiri? Ketika mau ditutup minta maaf, itu penting apa tidak? Penting. Kenapa kok penting? Karena terkadang perkataan kita itu kenapa? Ya, tidak terasa kita telah menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan makanya kita perlu minta maaf. Selanjutnya saya akan membagikan lembaran.
Dan juga kamu perhatikan dari materi pidato persuasif, kamu akan dilatih untuk menyampaikan pidato secara lisan. Oleh karena itu, ketika kamu berkelompok seperti ini, kamu diharapkan nanti bisa menyusun pidato dengan cara berdiskusi satu kelompok. Ya. Mulai dari strukturnya, teks kebahasaannya itu bisa kamu lihat di buku yang diskusikan bersama. Silahkan, ada waktu sekitar 15 menit untuk diskusi, ya. Silakan. Yang lain memberikan mana desainnya, mana bagian bentuknya, temanya kamu kebersihan lingkungan, ya kebersihan lingkungan, ya tulis itu dari bawahnya agak jelas kok, yang jelas saja di atas itu. Kelompok, coba saya beritahu ya, kelompok 1 ini temanya kebersihan, sini ya, kelompok 1. Kelompok 2 temanya tentang ilmu. Kelompok 1 kebersihan temanya, kelompok 2 tentang ilmu. Yang kelompok 3 ini ya, tentang akhlak atau perilaku. Kelompok 4 ini temanya disiplin. Ya. Silakan kelompoknya ditulis. Tanya kalau saya sudah salah-salah membacakan, kita diskusikan. Ya, tentunya.
pokoknya terhenti mulai yang ke ya. Kalau ada sertifikat yang minimal ada pembukaan isi kemudian tutup. Nanti kalau sudah membacakan dan yang lain itu memberikan pertanyaan. Silakan. Namanya yang satu membacakan, yang lain tanya beri dari mana pembukaannya, tandanya apa, kalimatnya seperti apa, dan isinya bagian mana permulaannya itu, dan penutupnya bagian mana, tandanya apa, karena bawahnya tulis. Kelompok 1 ya, di belakangnya juga bisa. Kalau belakangnya bisa. Kelompok 1 tadi temanya apa? Kebersihan lingkungan. Kelompok 2 3 kurang 4 kedisiplinan. Nanti salah satu membacakan, teman yang lain tanya, diskusi. Ini kok dikatakan sebagai pembukaan, tandanya apa, kalimatnya apa, permulaannya apa, kok bisa dikatakan isi, tandanya apa, itu ya. Penutup itu biasanya kalimatnya seperti apa? Ya sudah. Ya, ayo segera jalan.
Tanya. Ada yang ditanyakan? Jadi paham semua ya? Sudah paham semua ya? Nanti kalau sudah selesai diskusi, nanti kamu akan makin paham. Apa? Gimana?
Ada kelompok yang sudah selesai, waktunya tinggal 3 menit ya. Coba, saya yakin kamu semua sudah sampai tahap akhir ya. Sebagian sudah ada yang selesai, tapi selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan refleksi ya. Kamu yang saya yakin kamu masih bersemangat, kamu sudah panas istilahnya ya. Coba sekarang menghadap ke depan semua ya. Pekerjaannya ditinggalkan dulu, kelompoknya tetap duduknya tetap. Saya tak berbicara, minta waktunya. Duduknya tetap ya, untuk kegiatannya ditinggalkan dulu ya. Dari jam pertama sampai sekarang, apa yang telah kamu pelajari bisa disimpulkan di sesi terakhir ini? Saya ingin tahu ya, kira-kira pelajaran apa saja yang telah kamu pelajari mulai dari jam pertama tadi. Ini tadi saya lihat
ada anak yang sudah semangat dan sudah selesai. Ini Paula, silakan disampaikan. Ayo silakan. Bahwa dalam pembuatan pidato kita harus memperhatikan struktur antara lain pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pidato kita harus memperhatikan struktur diantaranya terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Tidak hanya struktur, kita harus juga memperhatikan kaidah kebahasaan dalam membuat pidato. Terima kasih itu yang disampaikan oleh Paula ya. Saya yakin kamu juga sudah memiliki pemahaman sendiri-sendiri. Kalaupun itu ada perbedaan dengan teman kamu, saya yakin perbedaannya itu tidak jauh. Selanjutnya, kira-kira dalam pembelajaran ini ada tidak yang kamu bingung itu? Iksan. Dalam pembelajaran ini ada yang masih kamu bingungkan? Ya. Apa? Kendalanya apa? Apa kira-kira? Apa lagi? Ada tidak kendala? Tidak ada. Apa yuk? Ya, kendalanya itu teman. Ya, yang namanya teman itu kamu bisa lah, harus satu hati ya, ngatur supaya kamu itu bisa saling memahami. Yang paham ya harus memahami, yang tidak paham juga belajar memahami. Selanjutnya dari tampilan contoh pidato ya, bagus semuanya. Dari tampilan contoh pidato atau materi pembelajaran pidato tadi, videonya itu sudah jelas apa belum? Sudah jelas ya? Coba yang keras, sudah jelas? Sudah, gitu ya. Sudah belum? Sudah. Contohnya seperti itu, susunannya, strukturnya. Tadi penyampaiannya pakai pidato apa ya? Contohnya extend. Nah, selanjutnya, apakah ada materi yang kurang jelas dalam pembahasan teks pidato ini? Menurut kamu ada tidak? Gak usah malu ya, gak usah malu ya. Semisal belum jelas ya kamu tanyakan. Kalaupun malu, tanya sama Bapak Ibu guru atau saya, kamu bisa tanya pada teman yang lain. Selanjutnya ya, kamu diminta belajar untuk berpidato. Insya Allah pertemuan selanjutnya
akan kamu tampilkan pidato itu dan diperdengarkan oleh teman-teman kamu. Saya yakin semuanya sudah paham, tinggal melatih kemampuannya saja. Itu ya, minggu depan bisa dipersiapkan untuk kegiatan berpidatonya. Sedikit saya plusnya, pidato dilakukan oleh seseorang agar bisa maju, agar bisa menarik perhatian audien, itu harus memperhatikan aspek apa saja. Satu apa? Intonasi itu apa? Isnu. Intonasi itu apa? Apa? Yang keras. Tinggi rendahnya nada. Kalau gestur apa harusnya? Gestur itu apa? Gerak tubuh. Lalu apa lagi? Mimik itu apa? Ekspresi wajah. Itu hendaknya diperhatikan ketika berbicara. Selanjutnya, ini saya yakin kamu masih ingin melanjutkan, sebagian ada yang sudah selesai, sebagian ada yang belum, tapi karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan di rumah. Sekarang bisa berkelas-kelas. Untuk lembaranya dibawa dulu ya, lembaranya dibawa dulu. Kalau sudah selesai dikemas-kemas, bisa disiapkan dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.